Serangan lintas perbatasan telah dimulai. Kini Israel juga targetkan Hizbullah dan Suriah. Dikabarkan Israel telah meluncurkan serangan udara dan darat dengan pesawat, jet tempur, serta tank tempur mereka pada 12 Desember kemarin. Sebagai informasi penting, Hizbullah yang berbasis di Lebanon dan Israel terus saling baku tembak melintasi perbatasan sejak awal perang 7 Oktober lalu. Dikutip dari Sky News pada 13 Desember, ketegangan masih sangat tinggi di wilayah Timur Tengah. Ditambah ada laporan kekerasan yang juga terjadi dan melibatkan negara-negara tetangga. Dikabarkan kini sudah kedua kalinya sejak akhir pekan, pasukan pertahanan Israel memberikan klaim, di mana mereka mengklaim telah mengirimkan helikopter dan tank untuk menyerang sasaran Hizbullah. Israel telah meluncurkan jet tempur dan tank IDF ke sasaran pos peluncuran Hizbullah. Dalam pernyataan tidak disebutkan apakah kendaraan-kendaraan itu memasuki wilayah Lebanon. Namun ada kabar di mana pada akhir pekan tank-tank militer Israel telah melintasi perbatasan. Diketahui IDF melakukan sejumlah serangan di wilayah Lebanon kemarin sebagai respons terhadap serangan Hizbullah sebelumnya. Selain itu, mereka juga melakukan serangan balasan di Suriah setelah mendeteksi 3 peluncuran dari wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki beri tuduhan menohok kepada Israel. Namun, klaim tersebut langsung mendapat penolakan dari pejabat Israel dengan menyebut tak senonoh. Dikutip dari Sky News pada 13 Desember, tuduhan itu soal Israel sengaja membuat warga sipil Gaza kelaparan. Perlu diketahui sebelumnya, Program Pangan Dunia PBB mengatakan setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza menderita kelaparan. Kini Menteri Luar Negeri Riyad Al-Maliki beri tuduhan ke Israel sengaja buat warga sipil Gaza kelaparan. Namun tuduhan itu ditolak oleh pejabat Israel karena dianggap tak senonoh. Israel mengatakan pihaknya mengizinkan bantuan masuk ke Gaza melalui penyeberangan Rafah. Tak sebatas itu, Israel juga mengumumkan bahwa deretan truk bantuan pertama yang tiba di Karim Shalom 12 Desember kemarin telah diperiksa. Namun, Riyad Al-Maliki tetap menyebut bahwa mereka kelaparan bukan karena bencana alam atau karena kurangnya bantuan. Namun disebutnya mereka adalah warga sipil Palestina kelaparan karena Israel sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Israel pun memberikan tanggapan dengan menyebut tuduhan itu tidak senonoh. Disebutnya itu merupakan tuduhan yang bisa mencemarkan nama baik Israel. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sentil Israel, tepatnya kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebut Israel mulai kehilangan dukungan hingga perlu ubah pemerintahan garis kerasnya. Dikutip dari Sky News pada 13 Desember, kabar itu diungkap Biden ketika memberikan pidato saat penggalangan dana 12 Desember kemarin. Presiden Amerika Serikat itu mengatakan Israel mulai kehilangan dukungan dari komunitas internasional, tepat ketika Israel terus melanjutkan kampanye pengeboman besar-besaran di Gaza. Perlu diketahui sejauh ini Amerika terbukti menjadi pendukung terbesar Israel di panggung dunia. Namun hubungan itu dikabarkan mulai tegang ketika korban sipil meningkat akibat tindakan agresi IDF.
Biden mengatakan bahwa keamanan Israel bisa saja bergantung pada Amerika Serikat. Namun saat ini Israel juga memiliki lebih dari mereka. Lantaran Israel juga memiliki dukungan kuat dari Uni Eropa dan sekutunya. Namun Biden menyentil Israel dengan mengatakan bahwa kini Israel mulai kehilangan dukungan internasional. Tepat ketika pengeboman besar-besaran dan tanpa pandang bulu terjadi di Gaza hingga warga sipil menjadi korban. Selain itu, Biden juga mengatakan bahwa Netanyahu perlu mengubah pemerintahan garis kerasnya. Itu disebut yang telah banyak dikritik di panggung internasional, khususnya oleh negara-negara Arab. Satu video tersebar luas di media sosial memperlihatkan tentara Israel tertawa ketika pengeboman gedung terjadi. Dikutip dari Sky News pada 13 Desember, video itu pertama kali muncul hari ini meskipun tanggal kejadian pengeboman belum diketahui. Namun lokasi kejadian pengeboman telah diverifikasi terjadi di Beit Hanon di Gaza Utara. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa. Namun jika diingat, evakuasi besar-besaran terjadi di kota itu dan di wilayah utara wilayah kantong tersebut. Di satu pihak, UNRWA telah buka suara. Pihaknya mengatakan itu adalah sekolah mereka, namun tidak dapat memastikan nama sekolahnya. Terlihat dalam video sebuah gedung yang dikabarkan sebagai sekolah UNRWA dihancur leburkan menggunakan bom. Dikutip dari Al Jazeera, dikabarkan bahwa pengeboman itu dilakukan oleh tentara Israel dan ketika insiden terjadi, pasukan melontarkan tawa mereka. Seraya pengeboman sekolah menjadi satu di antara kesuksesan mereka melenyapkan Hamas. Lantaran dikabarkan gedung atau sekolah itu diklaim Israel sebagai pos terdepan Hamas. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyebut Amerika Serikat justru dorong Israel melakukan bunuh diri. Lantaran Amerika Serikat menganjurkan Israel mengambil solusi dua negara dalam berkonflik dengan Hamas di Gaza saat ini. Dikutip dari Al-Mayadin pada 13 Desember, pernyataan Bezalel itu diungkap seusai mendengar pernyataan Joe Biden dalam acara penggalangan dana 12 Desember kemarin, di mana ia selaku Presiden Amerika Serikat meminta Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu untuk mengubah pemerintahan garis kerasnya. Itu seraya menyatakan bahwa Amerika Serikat menekan Israel untuk mengambil solusi dua negara. Sebagai tanggapan, Bezalel menyamakan solusi dua negara yang disebut Amerika Serikat dengan menggandakan situasi Gaza sebelum perang. Bahkan disebutnya bisa menjadikan Gaza sebagai wilayah yang secara militer mengontrol 3/4 wilayah Israel. Sehingga dengan menganjurkan Israel mengambil solusi dua negara, Amerika Serikat justru menjerumuskan Israel untuk melakukan bunuh diri. Lantaran bukannya mendapat kemerdekaan, tapi justru 3/4 wilayah Israel bisa dikontrol Palestina. Perlu diketahui dan sebagai informasi tambahan saja,
Bezalel menekankan bahwa Amerika Serikat dengan Israel sudah menjalin pertemanan bertahun-tahun. Namun ia juga mengakui bahwa keduanya juga sering mendapati perbedaan pendapat juga selama bertahun-tahun. Sehingga baik Israel ataupun Amerika Serikat diyakininya bisa menyelesaikan perbedaan pendapat itu seperti seorang teman. Cuaca di Gaza memperburuk situasi selain gempuran tiada henti Israel. Mulai dari banjir hingga penyakit menghantui ribuan pengungsi di penampungan di Gaza Selatan. Dikutip dari Al Jazeera pada 13 Desember, memburuknya cuaca dan intensifnya serangan Israel memperburuk situasi kondisi warga sipil. Dikabarkan ribuan warga Palestina mengungsi memadati tempat penampungan di Gaza Selatan dalam upaya menyelamatkan diri dari peperangan. Cuaca ekstrim seperti angin kencang, hujan deras, dan banjir menerpa para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda. Itu menambah kekhawatiran akan penyebaran penyakit di tempat penampungan yang penuh sesak dan tidak memiliki fasilitas pembuangan limbah yang memadai. Kementerian Kesehatan Wilayah Palestina melaporkan bahwa penyakit menular sedang menyebar. Dilaporkan lebih dari 360.000 kasus infeksi ditemukan di antara 1,9 juta pengungsi. Selain itu, dalam laporan situasi terbaru mengenai kondisi di Gaza, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan beberapa hal. Tepatnya soal kasus penyakit meningitis, cacar air, penyakit kuning, dan infeksi saluran pernafasan atas telah ditemukan. PBB juga melaporkan bahwa hanya 11 dari 36 rumah sakit yang berfungsi dan mampu menerima pasien baru meskipun layanannya terbatas. Sebagai informasi akhir, Kementerian Kesehatan melaporkan tingkat keterisian pasien sudah mencapai 206% di bagian rawat inap dan 250% di unit perawatan intensif. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mayoritas mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata dalam perang Hamas-Israel di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera pada 13 Desember, diketahui UNGA beranggotakan 193 negara. Pemungutan suara yang dilakukan pada Selasa 12 Desember berakhir dengan disahkannya mendukung gencatan senjata. Rincian pemberi suara diantaranya 153 negara mendukung, 23 abstain dan 10 negara menentang. Dikabarkan pemberi suara menentang gencatan senjata termasuk diantaranya Israel dan Amerika Serikat. Meskipun resolusi itu bersifat tidak mengikat, namun resolusi ini berfungsi sebagai indikator opini global. Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdul Aziz Al-Wasil pun buka suara. Ia menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang mendukung rancangan resolusi gencatan senjata. Itu disebut mencerminkan posisi internasional yang menyerukan penegakan resolusi gencatan senjata tersebut. Sebagai informasi tambahan, pemungutan suara itu dilakukan ketika tekanan internasional meningkat terhadap Israel. Tekanan yang dimaksud adalah untuk segera mengakhiri serangannya yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Gaza, hingga berimbas kepada kematian massal warga sipil yang mencapai 18.000 lebih orang. On draft resolution A/ES10/L27 entitled Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations. Will all delegations confirm that their votes are correctly reflected on the screen? The voting has been completed. And please lock the machine.
The result of the vote is as follows: 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft Resolution A/ES10/L27 has been adopted. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.